Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suci Nuraini dengan NIM 2402849 akan mempresentasikan hasil eksperimen mengenai pemantulan cermin. Alat dan bahan yang dibutuhkan untuk eksperimen ini yaitu ada cermin, sperometer, meteran, kertas, jarum, dan lain sebagainya. Bisa dilihat di sini. Rumusan masalah pada percobaan 1 yaitu bagaimana karakteristik cermin datar, bagaimana sifat bayangan yang terbentuk oleh cermin datar berdasarkan perjalanan sinarnya, bagaimana hubungan jarak terhadap pembentukan bayangan, dan tujuan percobaan pada percobaan 1 yaitu untuk mengetahui karakteristik cermin datar, untuk mengetahui sifat bayangan yang terbentuk oleh cermin datar berdasarkan perjalanan sinar, untuk mengetahui hubungan jarak terhadap pembentukan bayangan. Pada percobaan 2, rumusan masalahnya yaitu mengapa bayangan yang terbentuk pada cermin dapat lebih banyak daripada objeknya, bagaimana cara menentukan bayangan yang terbentuk, banyaknya bayangan yang terbentuk, bagaimana pengaruh sudut terhadap pembentukan bayangan, dan tujuannya yaitu untuk mengetahui alasan bayangan yang terbentuk pada cermin dapat lebih banyak daripada objeknya, untuk mengetahui cara menentukan banyaknya bayangan yang terbentuk, dan untuk mengetahui pengaruh sudut terhadap pembentukan bayangan. Pada percobaan 3, rumusan masalahnya yaitu bagaimana pengaruh kelengkungan cermin terhadap bayangan yang dibentuk, bagaimana cara menentukan kelengkungan cermin cekung, dan bagaimana cara menentukan kelengkungan cermin cembung. Tujuannya yaitu untuk mengetahui pengaruh kelengkungan cermin terhadap bayangan yang terbentuk, untuk mengetahui cara menentukan kelengkungan cermin cekung dan cermin cembung. Pada percobaan 4, rumusan masalahnya yaitu bagaimana bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung dan cermin cembung, bagaimana pengaruh jarak terhadap pembentukan bayangan pada cermin cekung dan cermin cembung, bagaimana cara menentukan titik fokus cermin pada cermin cekung dan cembung. Tujuannya yaitu untuk mengetahui bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung dan cermin cembung, untuk mengetahui pengaruh jarak terhadap pembentukan bayangan pada cermin cekung dan cermin cembung, untuk mengetahui cara menentukan titik fokus cermin cekung maupun cermin cembung. Dasar teori pada cermin datar yaitu seperti ini. Dasar teori mengenai cermin cekung yaitu seperti ini. Ini dia dasar teori mengenai cermin cembung. Hasil data percobaan 1, pengaruh jarak dan sudut pengamatan terhadap pembentukan bayangan pada cermin datar. Ini adalah gambar sketsa yang dihasilkan pada percobaan pertama, yaitu yang A itu objeknya dan A aksen itu bayangannya, dan sinar-sinarnya membentuk sudut 50 derajat. Sedangkan ini hasil dari percobaan 2, pengaruh sudut cermin datar terhadap pembentukan bayangan. Yang di sebelah kiri yaitu besarnya sudut terhadap bayangan yang dibentuk sesuai dengan rumus yaitu 360 derajat per sudut yang dihasilkan dikurangi 1. Hasilnya seperti tabel. Dan yang gambarnya yaitu itu adalah gambar hasil sketsa bayangan pada sudut 90 derajat. Ini adalah hasil dari percobaan 3, mengukur jari-jari kelengkungan cermin. Dihasilkan kelengkungan cermin cekung yaitu 3,62 cm, sedangkan cermin cembung yaitu 3,57 cm. Ini adalah hasil percobaan 4, pembentukan bayangan pada cermin lengkung. Yang ini pada cermin cekung yaitu untuk kolom S jarak dari cermin ke lampu, sedangkan S aksen jarak dari cermin ke bayangan.
dan F itu adalah titik fokusnya. Dan ini adalah grafik 1/S aksen terhadap 1/S. Kesimpulan dari percobaan kali ini yaitu pada cermin datar, sinar datang akan dipantulkan menjadi sinar pantul dan besar sudutnya sama. Semakin besar sudut yang dihasilkan cermin datar, maka semakin sedikit bayangan yang dihasilkan. Jarak objek dengan cermin sama dengan bayangannya. Semakin besar sudut yang dibentuk oleh kedua cermin, maka semakin sedikit bayangan yang dihasilkan. Jarak bayangan dengan jarak objek ke cermin besarnya sama. Alat untuk mengukur kedalaman suatu cermin yaitu sperometer. Semakin dalam kelengkungan suatu cermin, maka semakin cekung cermin tersebut. Pembentukan bayangan pada cermin cekung, jika jarak objek lebih besar dari R, maka bayangan yang terbentuk nyata, terbalik, dan diperkecil. Jika jarak objek sama dengan R, maka bayangan yang terbentuk nyata, terbalik, dan sama besar. Jika bayangan objek lebih kecil daripada R, maka bayangan yang terbentuk maya, tegak, dan diperbesar. Pembentukan bayangan pada cermin cembung selalu maya, tegak, dan diperkecil. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.